Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudariku, dan seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam program Lentera Malam, doa, pujian, dan renungan Jemaat Rantepao. Tetap sukacita, tetap semangat di dalam Tuhan. Apapun yang kita alami dan apapun yang terjadi di tengah badai pandemi COVID-19 ini, kita yakin dan percaya bahwa Allah senantiasa bersama kita dan firman-Nya yang akan kita dengarkan pada saat ini akan mengubah dan menguatkan hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima sabda Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun
Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang sungguh Tuhan kasihi. Kita berjumpa kembali dalam Lentera Malam dan kita akan bersama kembali merenungkan dan menghayati firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, Engkaulah yang memelihara kami siang dan malam. Kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa menopang kehidupan kami dalam berbagai hal. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus menuntun dan membimbing kami. Oleh karena darah Yesus Kristus yang telah melayakkan kami dengan penebusan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang sungguh Tuhan kasihi, senang sekali kita boleh bersama-sama kembali diberi kesempatan oleh Tuhan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari bacaan Yohanes pasal 4. Injil menurut Yohanes pasal 4 ayat 27 sampai 30 dan disambung dengan ayatnya yang ke-39 sampai 42. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Ayat 39 sampai 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Sungguh kita berbahagia karena kita adalah orang-orang yang diberi kesempatan untuk terus merindukan firman Tuhan dan oleh kuasa Roh Kudus belajar dan berjuang menjadi pelaku firman. Saudara-saudara yang sungguh Tuhan berkati, saya mencoba memberi tema untuk perikop yang kita renungkan pada malam hari ini, yaitu papan reklame Kristus. Papan reklame Kristus. Saudara-saudaraku, ada beberapa iklan yang begitu efektif dalam menawarkan produknya. Begitu menarik perhatian sehingga banyak yang membeli. Mungkin karena para konsumen punya pengalaman tentang produk itu. Atau mungkin juga iklannya memang menarik. Ada beberapa kebutuhan yang terjawab oleh iklan tersebut. Apa hubungan kebutuhan dan iklan dengan perikop yang kita baca? Mari kita mencoba menggalinya bersama. Ada keheranan murid-murid Yesus ketika mereka melihat Yesus berbicara dengan perempuan. Keheranan yang sama dengan perempuan Samaria ini di ayat 9. Mengapa engkau berbicara dengan orang Samaria? Memang orang Samaria tidak pernah bicara dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak bicara dengan orang Samaria. Ada gap di antara mereka. Namun keheranan murid-murid mungkin lebih dalam lagi. Karena berbeda gender. Orang-orang Yahudi memiliki kebiasaan tidak berbicara dengan perempuan di depan umum. Apalagi seorang rabi seperti Yesus. Bahkan istrinya sekalipun mereka tidak berbicara dengan istrinya di depan umum. Oleh sebab itu wajar kalau murid-murid merasa heran. Sekalipun mereka tidak berani bertanya. Ini adalah hal yang menarik. Karena apa? Karena Yesus ternyata menolak dan menghancurkan tradisi merendahkan perempuan pada kelompok mereka, kelompok orang Yahudi. Namun ada yang lebih menarik lagi dari ayat 27, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada ayat 28 dan 29. Di sini dikatakan perempuan ini meletakkan tempayannya, meninggalkan tempayannya, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari ke sini, lihat, ia ada di sana, seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Ada satu pertanyaan di balik dari himbauan undangannya. Mungkinkah dia Kristus itu?
Perempuan ini rupanya bukan perempuan sembarangan. Dia cukup memiliki keberanian untuk berdiplomasi, untuk menyampaikan pendapatnya. Dia membuat sebuah pertanyaan supaya hal ini menarik perhatian orang. Dan pada ayat yang ke-30 benar-benar terjadi. Mereka pun pergi keluar kota dan datang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat perempuan ini meninggalkan tempayannya? Sesuatu yang tadinya menjadi fokusnya. Dia akan menuju ke sumur itu untuk mencari air. Air itu begitu penting dalam hidupnya. Sampai-sampai dia bertanya kepada Yesus, Tuhan, kalau memang ada air yang tidak pernah habis-habis, berikan itu kepadaku supaya aku gak datang lagi ke sumur ini. Tapi dia tinggalkan tempayan itu. Dia melupakan kepentingannya. Dia melupakan dirinya sendiri. Dan dia pergi meninggalkan kepentingannya itu keluar kota. Dia begitu tergetar ketika mengalami perjumpaan dengan seseorang yang mengetahui segala sesuatu tentang hidupnya. Dia merasa belum pernah mengalami hal ini, dan sentuhan itulah membuat dia pergi meninggalkan tempayannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita juga kalau mengantuk cuci muka sehingga kaget, mulai terbangun lagi. Hal itu juga dialami oleh perempuan ini. Dia merasa terkesan sekali. Adakah hidup kita sudah bersama Kristus, sudah mengenal dan mengalami perjumpaan dalam Kristus dalam tahun-tahun hidup kita? Berapa tahun kita berjumpa dengan Kristus? Sudah berapa lama kita ke gereja? Sungguhkah kita berjumpa dengan Kristus setelah sekian tahun mengikut Dia? Ataukah apa yang kita sedang alami sekarang? Kalau kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Kristus, maka kita akan rindu seperti perempuan ini, menceritakan sukacita perjumpaan itu kepada orang-orang lain dan meninggalkan kepentingannya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, perempuan ini menceritakan itu dan memiliki dampak. Mari kita lihat ayat berikutnya, ayat 39 sampai 42. Kita tinggalkan dulu ayat 39, ayat 40 dan ayat 41 dikatakan ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal 2 hari tinggal, dan lebih banyak lagi orang percaya. Ini dampak dari undangan perempuan Samaria. Ini luar biasa, seorang perempuan yang memiliki 5 suami dan laki-laki yang bersama dia itu bukan suaminya. Ini bukan sesuatu yang biasa. Kalau itu terjadi di zaman sekarang, bahkan sampai seumur sekarang pun, saya belum pernah mendengar di Indonesia ada perempuan berpoliandri sampai 5 suaminya dan sekarang kumpul kebo dengan yang bukan suaminya. Kalau sampai itu ada di WA atau sampai ada itu di media-media, tentu heboh Indonesia ini. Apalagi pada zamannya, mereka berzina saja sudah dilempari. Perempuan ini menanggalkan aib, menanggalkan kepentingannya, dan dia berani membuka aibnya. Apa buktinya dia berani membuka aibnya? Mari kita kembali ke ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ini diulang 2 kali. Ayat 29 tadi dia sudah katakan. Dia mengatakan segala sesuatu apa yang telah kuperbuat. Saya mencoba menginterpretasikan hal ini. Kemungkinan perempuan ini tidak hanya mengatakan segala sesuatu yang kuperbuat. Tentu dia mengatakan, aku ini sudah punya 5 suami. Nah, langsung ketahuan. Perempuan ini punya pergumulan. Perempuan ini punya masalah dalam hidupnya. Tapi dia berani membeberkan itu semua. Dia merasa hidupnya betul-betul mulai berharga ketika ketemu dengan Yesus. Yesus telah menelanjangi hidupnya dengan hikmatnya yang luar biasa. Ayat 16 sampai 19 dikatakan, dalam hal ini engkau berkata benar. Yesus tidak membenarkan hidupnya dengan 5 suami dan 1 orang kumpul kebo, tidak. Tapi dalam hal dia berkata bahwa dia tidak punya suami karena memang 5 suaminya sudah gak ada, sekarang bukan suaminya. Itu yang dikatakan Yesus benar. Tapi itu tujuannya bukan untuk mengatakan hidupnya benar, tapi Tuhan mau menelanjangi, tapi dengan cara yang berhikmat. Yesus tidak mau mempermalukan dia. Perempuan ini sadar hidupnya telah terbuka di hadapan seseorang yang bukan manusia, tapi seorang yang tahu segalanya, ayat 25. Dan dia mau orang lain juga mengalami itu. Ada sukacita bahwa hidupnya dipegang oleh orang yang bisa dipercaya, sehingga dia menceritakan itu kepada banyak orang yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan. Dan ternyata hidup yang bobrok itu, hidup yang penuh aib, yang selama ini dengan lelah disembunyikan perempuan ini, justru itulah yang dipakai Tuhan untuk menceritakan, membuat Yesus terkenal.
Mau bukti? Mari kita lihat pada ayat yang ke-42 yang terakhir, penutupan dari perikop ini. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Wow! Yesus menyelesaikan masalah sosial perempuan ini. Yesus memberi sukacita besar dalam pertobatan orang-orang di Samaria, sehingga sukacita itu melebihi keinginan mereka bergosip tentang masa lalu perempuan ini. Dikatakan, kami percaya bukan karena apa yang kau katakan. Berarti apa yang dikatakan perempuan ini dilupakan oleh orang-orang Samaria. Saking senangnya mereka ketemu Yesus. Ini luar biasa. Yesus menyelesaikan masa lalu perempuan ini, sebobrok apapun. Saya yakin Bapak Ibu Saudara tidak punya hidup yang sebobrok perempuan ini. Adakah di sini yang punya 5 suami lalu kumpul kebo dengan yang bukan suaminya? Saya yakin, karena saya belum mendengar sampai seumur ini ada yang seperti itu. Hidup kita sebobrok apapun berharga di mata Tuhan. Tuhan mau selamatkan dan pulihkan hidup kita, lalu menjadi berkat bagi banyak orang. Berhentilah menutup-nutupi segala-galanya yang sudah buruk di masa lalu. Bukan saya mengatakan silakan membuka aib kita semua, tidak. Tapi maksudnya berhentilah, lelah kita menutup-nutupi semua hal-hal yang gelap di masa lalu kita. Serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengelolanya. Tuhan akan membereskannya. Bukankah pemazmur dalam Mazmur 139 mengatakan bahwa kegelapan segelap apapun tidak menggelapkan bagimu. Sebab Allah yang kita kenal adalah Allah yang bukan hanya firman yang hidup, bukan hanya kebenaran, tapi juga air yang mengalir. Seperti yang dijanjikan kepada perempuan Samaria ini. Dia menjanjikan ada air yang mengalir, dan air itu mengalir dalam hidup perempuan. Langsung tergenapi pada saat itu. Aliran itu sampai kepada orang-orang Samaria di kotanya, dan mereka mendengar tentang Yesus. Apakah hidup kita sudah memperkenalkan Yesus? Kita meninggalkan tempayan keburukan hidup kita. Sebab itu masa lalu Tuhan selesaikan. Tuhan sanggup. Kalau masalah dosa dunia sudah diselesaikan Tuhan, apalagi masalah dosa debu seperti saya dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan selesaikan, Tuhan bereskan. Dan Tuhan akan bentuk kita menjadi manusia baru yang memuliakan Dia, memperkenalkan kebesarannya dalam kehidupan orang-orang yang lain, sehingga Yesus semakin dikenal. Kiranya Roh Kudus menolong kita menjadi pemberita Injil melalui hidup dan perkataan kita, juga di tengah pelayanan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bersyukur sebab kau setia. Ku memujimu karena kau sangat baik. Mulialah sebab kau setia. Ku memujimu karena kau sangat baik. Mulialah namamu.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Engkau baik bagi kami. Tidak terhingga Tuhan kasih-Mu, sehingga kami boleh Tuhan menikmati anugerah keselamatan. Sekalipun kami tidak pantas menerimanya Tuhan, Engkau mengaruniakan kepada kami. Kiranya rasa syukur kami terus berkobar-kobar. Sekalipun saat ini kami dalam menghadapi pandemi, namun pandemi ini tidak menjadi penghalang untuk kuasa Roh-Mu terus bekerja. Sehingga kami rindu menceritakan dan memperkenalkan kebesaran nama-Mu di tengah-tengah mereka yang belum mengenalnya. Dan mereka juga akan tertarik untuk rindu mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau terus menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Dan terus menguatkan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Lentera Malam pada malam hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan memberkati. Terpujilah Allah, Tuhan kita, firman-Nya ya dan amin. Kita telah bersama-sama mendengarkan firman Allah. Kita telah dikuatkan, kita telah disegarkan oleh kebenaran firman-Nya. Dan dengan berkeyakinan bahwa Roh Kudus akan senantiasa menuntun hidup kita. Bersukacita, berdoa, dan bersyukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.